Memiliki cadangan harta karun yang melimpah dari berbagai komoditas merupakan hal wajar bagi Indonesia posesif akan kepemilikannya. Dan terbaru Presiden RI Joko Widodo melakukan larangan ekspor biji bauksit agar tak dijajah negara lain. Larangan yang baru akan diresmikan pada Juni 2023 mendatang ini dilakukan setelah sebelumnya sempat melarang ekspor nikel, hingga Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun gugatan Uni Eropa soal nikel ke WTO tak membuat gentar Presiden Jokowi. Hal itu justru membuat Jokowi malah semakin keras melawan dengan akan menyetop keran ekspor bauksit pada Juni 2023. Menurut Joko, anggota Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO merupakan negara-negara yang pernah menjajah di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Rencana larangan ekspor biji bauksit yang akan dimulai pada Juni 2023 ini telah diresmikan pada Rabu 21 Desember 2022. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Maka dari itu, Jokowi menekankan supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Jokowi mengatakan bahwa dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, ia memperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun. Namun untuk mewujudkan program hilirisasi tentu tidak mudah. Pemerintah harus mengembangkan smelter sendiri dengan biaya yang jumbo. Menurut Pelaksana Ketua Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia atau APB3I Ronald Sulistianto, untuk membangun satu smelter bauksit di Indonesia, setidaknya harus merogoh kocek hingga 1,3 miliar US dollar dan kapasitas mencapai 2 juta ton ore. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia menargetkan akan ada sekitar 12 smelter bauksit yang beroperasi hingga 2024. Namun, staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola minerba Irwandi Arif menyatakan bahwa hingga saat ini Indonesia memiliki 4 buah fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit menjadi alumina yang sudah beroperasi di Indonesia. Sementara 8 smelter bauksit sedang dalam proses konstruksi untuk mendukung hilirisasi bauksit di dalam negeri. Sementara itu, anggota kelompok kerja hilirisasi mineral dan batu bara Kamar Dagang dan Industri Joko Widodo mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atas larangan ekspor biji nikel RI rupanya adalah mantan penjajah Indonesia. Menurut dia, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Gugatan itu terjadi lantaran Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak 2020 silam. Dan kabar terbaru, Indonesia diketahui mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB WTO atas kebijakan larangan ekspor biji nikel tersebut. Namun, Indonesia pun telah resmi mengajukan banding atas kekalahan ini. Joko menyebut nikel diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. Jadi Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa pihaknya siap jika ada gugatan atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Adapun menyusul Indonesia, ada Australia dengan cadangan nikel mencapai 15%, lalu Brasil 8%, Rusia 5%, dan gabungan sejumlah negara lainnya seperti Filipina, China, Kanada, dan lainnya 20%. Pengolahan biji nikel kadar rendah ini biasanya menggunakan teknologi hidrometalurgi menjadi berupa mixed hydroxide precipitate atau MHP dan nickel hydroxide atau NiOH. Hitungan tersebut dengan asumsi jumlah biji saprolit sebesar 2,6 miliar ton dan kapasitas kebutuhan biji untuk smelter dalam negeri mencapai 95,5 juta ton per tahun. Tak tanggung-tanggung dari sisi produksi, Indonesia juga menduduki juara pertama. Melansir data US Geological Survey USGS 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi nikel terbesar di dunia. Bahkan USGS memprediksikan bahwa produksi nikel dari Indonesia pada 2021 sukses meningkat hingga 30%, dengan kontribusi terbanyak dari proyek nikel pig iron dan baja tahan karat terintegrasi.